Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, Alhamdulillah kita kembali bertemu pada kuliah AIK 1. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang ijtihad. Kita mulai dengan pengertian dan kedudukan ijtihad. Secara bahasa, Nanda sekalian, ijtihad ini berasal dari kata jahada yang berarti bersungguh-sungguh. Sedangkan secara istilah, ijtihad ini adalah usaha maksimal dari seorang ahli hukum Islam atau mujtahid untuk menggali hukum syariat dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ijma dan qiyas. Salah satu dalil yang mendasari di dalam Al-Quran adalah ayat di surat Taha di ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsaruhu yaumal qiyamati a'ma." Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kita berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus menjadi landasan ijtihad di dalam menggali hukum yang didasari oleh Al-Quran dan hadis. Ijtihad ini pula itu bagi orang yang melakukannya apabila benar itu mendapatkan 2 pahala, dan jika salah dia mendapatkan 1 pahala. Lalu bagaimana kedudukan ijtihad? Ijtihad ini penting ya. Jadi dia urgensinya sangat vital di dalam agama kita, karena diperlukan untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ada beberapa di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara eksplisit. Mungkin karena memang ada beberapa hal yang sekarang muncul di zaman modern sekarang itu belum terjadi di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian sehingga memerlukan pemecahan penetapan hukum, sehingga diperlukan ijtihad oleh para ulama kita atau para mujtahid. Nah, bagaimana hukumnya melakukan ijtihad? Sebetulnya secara hukum ini adalah wajib kifayah. Artinya tidak semua orang bisa melakukannya, hanya sebagian saja. Dan kalau sudah ada yang melakukannya, itu artinya yang lain sudah terbebas dari tugas atau tanggung jawab ijtihad ini. Tetapi tentu yang diberi wewenang itu dia memiliki kemampuan Apa tujuannya? Tentu untuk menjaga relevansi hukum Islam di setiap zaman di setiap kondisi. Sehingga syariat agama kita mampu menjawab semua persoalan-persoalan yang dihadapi kapanpun, di zaman apapun. Itulah pentingnya ijtihad.
Kemudian metode yang digunakan dalam ijtihad ada namanya qiyas, yaitu menggunakan analogi hukum. Contoh, mengharamkan narkoba karena memiliki efek serupa dengan khamar. Nah, tentu di dalam Al-Quran kalau kita bicara narkoba kan tidak ada. Tetapi sifat dari narkoba yang sama dengan khamar itu kemudian diharamkan sama dengan haramnya khamar. Nah, itu salah satu ijtihad. Yang kedua ada namanya ihtisan, ya, yaitu mengutamakan kemaslahatan umum. Kemudian ada maslahah mursalah, menetapkan hukum berdasarkan manfaat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat agama Islam. Kemudian ada al-uruf, yaitu mengacu pada kebiasaan masyarakat setempat, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian ada istisab, yaitu melanjutkan hukum yang sudah ada hingga ada dalil yang mengubahnya. Sedangkan ijtihad menurut Muhammadiyah, prinsip ijtihad dalam Muhammadiyah itu didasarkan tentu atas Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Ya, sekarang ditambah hadis sunnah makbulah, ya, sunnah makbulah. Kemudian mengedepankan tentu semangat ijtihad atau pembaharuan. Lalu bagaimana metode ijtihad di dalam Muhammadiyah? Di Muhammadiyah dikenal ada namanya bayani. Bayani ini adalah pemahaman tekstual terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi memahami Al-Quran sesuai dengan letter-nya, maknanya sesungguhnya. Yang kedua ada burhani, yaitu pendekatan rasional, berbasis logika dan ilmu pengetahuan. Kemudian irfani, yaitu pemahaman batiniah dan spiritual. Jadi Muhammadiyah memadukan tiga hal ini, yaitu bayani, yaitu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian burhani, yaitu berlandaskan pada pendekatan rasional dan ilmu pengetahuan. Kemudian di samping itu ada namanya irfani, yaitu pemahaman batiniah dan spiritual. Nah, tiga hal ini yang digunakan oleh Muhammadiyah di dalam menetapkan suatu keputusan atau syariat atau hukum di dalam agama kita. Contoh di dalam Muhammadiyah yaitu penentuan awal bulan Hijriyah dengan menggunakan metode hisab, ya. Nah, di dalam Al-Quran kan hanya disebutkan, ya, tentang bagaimana, ya, bulan itu sebagai penanda waktu, begitu pula matahari. Lalu menurut Nabi dalam penentuan waktu puasa misalnya itu menggunakan ru'yah. Nah, kemudian Muhammadiyah menggunakan dalil Al-Quran, ya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu misalnya. Barang siapa yang menyaksikan bulan. Kemudian ada ayat yang menjelaskan bahwa, ya, bulan itu ada nasirina wal hisab. Itu digunakan untuk berhitung,
ya tentang peredaran waktu. Lalu kemudian ada ilmu pengetahuan yang berkembang yang namanya ilmu falak atau ilmu hisab. Muhammadiyah kemudian memadukan kedua ini, yaitu ilmu pengetahuan dengan dalil Al-Quran, lalu melahirkan suatu metode yang dikenal dengan metode hisab. Metode hisab atau metode perhitungan. Maka di dalam menentukan misalnya tahun baru Hijriah, Muhammadiyah kemudian menggunakan metode hisab, bukan melihat langsung tetapi dengan perhitungan. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana Muhammadiyah menetapkan suatu ketentuan yang berkaitan dengan agama kita, karena ini sangat penting, karena rupanya waktu terutama bulan itu sangat berkaitan dengan ibadah kita. Misalnya puasa itu sangat berkait dengan bulan Ramadan. Nah, harus ditentukan dengan tepat kapan masuknya Ramadan. Nah, Muhammadiyah memandang bahwa cara yang paling tepat untuk menentukan kapan masuknya bulan Ramadan itu dihitung. Sehingga sekalipun misalnya bulannya tidak nampak, karena mungkin tersembunyi oleh awan atau tertutup oleh awan, Muhammadiyah melalui perhitungannya itu masih bisa menentukan kapan jatuhnya misalnya tanggal 1 Ramadan itu. Nah, itulah salah satu contoh metode penentuan atau ijtihad yang dilakukan di dalam Muhammadiyah. Saya kira demikian Anda sekalian, agak singkat ini materi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat baik-baik ini materi, kemudian diupload nanti di grupnya. Dan yang terpenting bagian Anda yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah fatul qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.